Aku terlambat belajar manusia. Kadang kan ada dia seorang pemimpin yang dia tuh kayak terlihat sangat kaku atau dia terlihat kayak yang gak friendly gitu sama karyawannya. Nah gimana sih cara kita ngadepin kadang kayak mau nyapa juga segan gitu-gitu. Hati-hati, di kantor tuh juga ada office politik katanya ya. Office politik tuh halal apa haram sih? Ada gak sih orang yang resign karena dirimu memimpin di masa itu? Gaya kepemimpinan yang oke dan yang toksik itu di mana sih batasnya? Bahkan ada beberapa orang yang bilang perusahaan ini akan mati dipimpin olehku. Nah gimana cara ngatasin ketika dirimu udah tahu wah ini manajernya agak problem nih? Ya yang tadi kayak episode kemarin. Halo Sobat Office, kembali lagi di episode keberapa Mas Bian? 17.900. Oke, agak naik dikit ya. Episode kemarin kan kita bahas tentang employee nih. Nah hari ini tuh aku pengen bahas tentang pemimpin atau mungkin bos-bos gitu ya. Aku ada pertanyaan menarik. Ada gak sih orang yang resign karena dirimu memimpin di masa itu? Banyak. Wow, mungkin boleh sharing Mas Bian karena apa tuh kalau boleh tahu? Aduh, kenapa kamu buka borokku nih di sini? Banyak orang yang resign karena aku. Bahkan ada beberapa orang yang bilang perusahaan ini, sebutin nama perusahaanku itu akan mati dipimpin olehku. Why? Dan itu yang ngomong gak cuman satu orang. But after years by years gitu ya, pernyataan mereka malah totally salah. Justru Oke. malah tumbuh dan berkembang. Kenapa? Ya karena mereka tidak siap dengan gaya kepemimpinan yang aku pakai. Di masa itu ya, aku orangnya perfeksionis, tidak toleran sama hal-hal yang ragu-ragu, mengeluh dan kawan-kawan. Aku gak marah-marah sih sebenarnya, gak juga bahasa kasar itu muncul, tapi ketegasan dan konsistensi itu jadi anchorku yang paling kuat masa itu. Aku selalu punya 3 hal yang biasa aku bilang. Konsistensi, pasti konsisten karena di dalamnya ada disiplin, persisten, tahan banding lo harus kuat, menjalannya terus menerus. Yang terakhir empati. Nah kadang empati gue ini masa lalu itu ya kurang-kurang gimana gitu lah. Oke. Jadi 2 ini terlalu dominan waktu itu. Sehingga ya akhirnya beberapa orang harus meninggalkan perusahaan karena aku. Tapi fun fact-nya ya, ini fun fact-nya. Orang-orang yang meninggalkanku itu dan mereka berkarir di perusahaan lain yang sama jenis perusahaannya. Hari ini apa yang terjadi sama mereka? Apa tuh? Semuanya gagal. Oke, berarti sebetulnya kejadian itu karena mereka tidak cocok dengan gaya kepemimpinanmu. Sebenarnya iya, gak cocok ini bukan berarti aku yang jahat ya. Tolong dong matanya jangan begitu ngelihatnya. Gak cocok kan berarti kita ada ketemuan frekuensi yang sama Ya. antara ekspektasiku dan ekspektasi dia. Mungkin dia pengennya dibelai-belai, dilembutin. Aku gak bisa, orang bisnisnya harus diginiin gitu loh. Sehingga dia yang harus follow aku dong. Yes, betul. Kenapa aku jadi curhat sih sekarang? Aku sepakat sih karena kita tidak bisa membahagiakan semua orang kan, Mas. Iya betul, nggak bisa bagian semua orang. Tapi kan yang terjadi sekarang gitu ya, jangankan sekarang, dulu pun sama. Ya kadang-kadang kalau kita mau berkaca pada masa lalu gitu ya, ingat zaman-zaman, boleh nggak sih ngomong presiden ya? Nggak apa-apa ya? Ya. Apa? Zaman-zaman Soeharto aja yang lama. Itu kan otoriter, gayanya gaya tentara gitu kan. Habis itu berubah masuk demokrasi, gaya ibu-ibu masak nasi goreng. Ini kan kepemimpinan nih. Habis itu habis muncul karena orang udah mulai terbuka, informasi mulai ada yang gaya ceplas-ceplos, bikin pantun lah, bikin apa. Tapi gak lama. Dikasih orang pintar gak lama gak dilanjutin, ya kan? Udah menyelamatkan dolar waktu itu. Habis itu berubah lagi karena udah mulai yang milenial menguasain. Mulailah ada pemimpin baru yang agak melo, suka curhat biasanya. Ya kan? Yang terakhir karena zamannya udah berubah, udah mulai berubah lagi nih, kerja gitu kan, sampai gorong-gorong dimasukin. Itu udah berubah dan sekarang mau balik lagi kayak zaman Soeharto dulu. Masyarakatnya nggak siap, anak-anak Gen Z sekarang kan nggak bisa digituin gitu loh. Kita kayak pemberontak gitu ya, Aku POV-nya. nggak bahas politik ya. Aku bilang leadership style aja lah. Oke, Mas Bian. Nah, tadi kan dirimu bilang karena perbedaan gaya kepemimpinan. Nah, sebelumnya dirimu kan juga as a employee juga. Nah, sebenarnya tuh batas ini gaya kepemimpinan yang oke dan yang toksik itu di mana sih batasnya? Toxic itu apa ya? Kalau kita ngomong namanya juga toxic kan berarti ya beracun ya gitu ya, paling gampang begitu. Otomatis kalau dia cara memimpinnya adalah memang tidak niat membangun, paling gampang begitu kata kuncinya. Otomatis dia udah toxic. Jangan
terlalu cepat mengartikan sebuah keputusan atau kebijakan. Dilihat konteksnya kebijakan itu niatnya mau apa. Kan itu bisa dibaca sebenarnya. Misalnya tiba-tiba semua orang harus datang on time jam 8 pagi. Atau semua orang harus pakai lanyard itu warna biru itu tuh. Lanyard ada. Kenapa coba? Padahal ngapain sih Pak, orang kita kan juga saling kenal gitu ya. Orang pintu kita juga terbatas tuh yang dikasih lock, door auto locknya itu gitu. Kenapa harus pakai beginian? Tujuannya buat bangun disiplin. Tujuannya buat brand itu nempel di kepala dia terus. Tujuannya biar value perusahaan itu yang dia udah hafal dan ingat itu nempel di kepalanya. Karena dia terngiang-ngiang dan teringat terus dengan warna birunya, logonya dan kawan-kawan. Itu konteksnya. Jadi seolah-olah kayak rule itu memang nggak nyaman di awal-awal, itu nggak terbiasa. Lama-lama trust me, semua orang akan terbiasa kok. Dan itu biasa aja kita kan. Iya. Dan percaya nggak sekarang? Itu salah satu di kantor kupasang itu. Sekarang semua orang udah biasa kok pakai lanyard. Coba belum dikupasang itu. Kalau enggak kamu masuk ke dalam kantor muter dulu tuh. Muterin gedung dulu Muterin ya. gedung dulu baru bisa masuk. Kalau kamu nggak bawa itu. Benar. Kalau enggak paling gampang nebeng temennya. Nebeng temannya. Tapi kan ribet kan. Iya, Nah, lama-lama kan jadi terbiasa kan, jadi habit gitu loh. Itu toxic kalau aku bilang ya pastikan kalau dia niatnya membuat aturan, rule, kebijakan yang konteksnya arahnya tidak membangun, ya berarti itu toxic. Nah, banyak yang terjadi adalah kayak si pemimpin ini atau mungkin yang gak harus top level sebenarnya, di level manajerial gitu. Mereka sudah merasa aku nih bisa nge-backup kalian loh. Aku udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kadang itu dari bawahan tuh ngerasa enggak kok, kayak kita masih ditelantarkan. Bahkan tuh kadang kita tuh bingung ini mau melangkahnya kemana gitu. Hati-hati, di kantor tuh juga ada office politik katanya ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu office politik ini seperti apa, Mas? Namanya orang berkarir, Salsa. Orang berkarir pasti kan dia pengen naik ke atas terus kan. Kita ngomong standar ya, normal ya. Aku tahu anak Genji juga pernah bilang kami nggak mau naik, kalau pengennya work life balance saja. Kami di bawah aja, nggak pengen menjabat. Itu juga banyak hari ini. Yes. Dan itu problem buatku tuh sekarang. Tapi normalnya mereka kan pengen gaji naik, pengen terekspos, pengen jabatan naik dan segala macam. Sehingga office politik tuh halal apa haram sih? Menurutku sih ya tergantung konteksnya. Kalau dia pendekatannya benar, ya halal-halal aja. Tapi kalau tiba-tiba menyalahkan orang lain, nyari kambing hitam, tidak mengapresiasi timnya seolah-olah garapannya dia, biar ngomong ke atasan seolah-olah dia yang membangun dan segala macam. Ya itu yang nggak benar. Makanya kan sebenarnya kadang-kadang kalau kita ketemu top levelnya bagus nih, kok timnya juga tetap bermasalah, trust me, mesti middle-nya problem. Oke. Middle-nya problem. Nah, gimana cara ngatasin ketika dirimu udah tahu wah ini manajernya agak problem nih? Ya yang tadi kayak episode kemarin, ya kasih job desk atau divisi digeser di tempat yang dia gak akan perform. Itu juga salah satu bentuk komunikasi politik ya? Iya dong, office politik itu. Oh iya, office Daripada politik ya? gua lay off dia, gua harus bayar kompensasi banyak gitu kan. Oke, baik. Jadi tercerahkan nih saya. Mas Bian, dirimu juga sebelumnya tuh di episode sebelumnya dirimu sempat mention ada loh seorang dia tuh top level yang dia masih megangin si KBCA. Token ya. Iya, token BCA gitu. Karena beliau ini belum trust dengan para talentnya atau mungkin para pekerja atau karyawannya. Nah, sebenarnya tuh di batas mana sih si micromanagement ini bisa dianggap wajar dan tidak wajar? Kalau aku misalnya menggambarkan bisnis itu ada 3 kurva biasanya. Kurva pertama H1, H2, H3 ya. Maaf ya, agak fisika dikit lah gitu. Oke, baik. Kurva H1 ini, kurva 1 awal bawah itu ya, lengkungan awal. Itu rutinitas. Daily, day to day dan segala macam. Wajar nggak top levelnya masih pegang token? Masih wajar. Ketika memang timnya masih kecil, belum ada yang expert banget gitu ya. Dan dia lagi sedang membangun kematangan atau fase awal perusahaannya. Itu oke aja. Tapi kalau dia sudah mulai masuk di eksplorasi misalnya, pengembangan, investasi dan segala macam, rutinitas ini harus ditinggalkan. Kalau enggak ini akan problem karena top level itu harusnya berpikirnya strategik. Berpikirnya besar, luas, visi misi, daki-daki, langitan gitu-gitulah pokoknya. Yang rutinitasnya harus ditinggalkan. Ini akan problem. Sesekali boleh lah ya, tapi tidak day to day di bawah token banknya gitu kemana-mana. Nah nanti ketika dia sudah masuk di fase H2 ini, kurva kedua, dia harusnya bukan di sini juga. Dia harus masuk ke kurva 3. Kurva 3 itu udah bicara ngomongin apakah dia harus membangun ekosistem bisnisnya, diferensiasi kah atau apapun namanya, ekosistem yang buat mempertahankan bisnis awalnya dan bisnis yang eksplorasinya ini.
Jadi tugas dia tuh pada akhir nanti hanya cuman datang ketemu bahas strategik dan eksekusinya tuh udah di tim level manajerial. Dan yang rutin itu udah bukan lagi urusan dia sebenarnya. Idealnya kan seperti itu ya Mas. Iya sih. Nah faktanya ada beberapa company yang top levelnya tuh masih ngurusin bagian eksekusi. Oh. Nah kita oke. sebagai employee itu harus gimana sih Mas kalau kayak gitu? Lihat durasinya, berapa lama dia melakukan itu. Kalau cuman hanya sesekali gitu ya, itu bagian dari cara dia untuk tetap relevan. Karena yang gue bilang di sebelumnya, orang-orang top level itu kan helicopter view lah gitu, atau jet view di atas sana tinggi banget. Sehingga jalan di bawah itu nggak kebaca. Nah sesekali dia turun itu buat memastikan strategi dia itu masih inline sama yang dicanangkan sama buat perusahaannya dia. Nah kalau dia terlalu lama di atas itu juga kan problem. Terlalu banyak turun di bawah makin tambah problem. Di tengah-tengah makin rumit lagi. Karena dia kan tanggung-tanggung itu, bawah iya, atas ya iya, itu makin tanggung. Jadi terlihat durasinya, berapa lama dia turun ke bawah. Kalau hanya sesekali mungkin dia ngajak ngobrol timnya, nanyain ada data ini enggak gitu. Karena dia sedang mencoba untuk memastikan oke, sebenarnya masih sehat nih perusahaan gitu. Baik, berarti cara menilainya dari situ ya. Oke, nah selanjutnya Mas, selain tadi ya micromanagement, komunikasi ini kan jadi hal yang sangat krusial juga kan ketika kita bekerja gitu. Nah di episode sebelumnya dirimu juga sempat mention kadang tuh masih loh sering terjadi apa yang diomongin sama top level itu nggak nyampe di level staff itu dengan baik. Sebenarnya gimana sih caranya ketika kita menghadapi atau kita punya manajerial yang dalam tanda kutip bingungan biar kita tuh bisa menerima informasi yang sesuai dengan top level gitu. Aduh, ya itu mayoritas ya, hampir semua, kebanyakan perusahaan lah, jangan semua lah ya. Mayoritas perusahaan tuh juga memang punya kendala di middle. Middle ini kan posisi yang paling krusial di perusahaan. Satu, dia kakinya harus ke atas, dia juga harus ke bawah. Di saat yang sama dia harus membelain top levelnya dalam hal strateginya atau ekspansinya. Di satu hal dia juga harus jagain timnya nggak burn out, nggak toxic, nggak problem, harus tetap semangat dan kawan-kawan. Padahal dia sendiri butuh dimotivasi gitu. Itu middle. Jadi sebenarnya beban mereka itu paling berat memang dijepit atas bawah. Ketika ada problem di bawah yang kena siapa? Manajernya. Ketika ada problem di atas yang kena siapa? Manajernya. Karena yang bawah juga ngeluhnya sama manajer. Gak berani dia ke top level. Jadi seolah-olah kebijakan itu yang tengah inilah yang penjahat sesungguhnya. Gitu. Seolah-olah ya. ya itu yang terjadi. Sehingga kecakapan, kemampuan intelektual, emosional intelektualnya dan segala macam. Itu menentukan sukses apa tidak perusahaan ini ketika di-lead sama middle-nya yang ada sekarang. Pada akhirnya apa? Sayangnya itu mayoritas yang diangkat jadi manajer itu mesti orang yang loyal, yang udah lama kerja ya maksudnya ya. Habis itu orangnya mesti ramah, baik, sopan, ya nggak? Ya rata-rata begitu. Tapi nggak terlalu memperhatikan aspek kemampuan kerjanya. Okay. Kebanyakan begitu. Tapi memang kalau kita di survei ya, di grid itu juga ada tuh orang di luar sana yang melakukan survei. Dia pernah presentasi di TED, nanti bisa dicek tuh di YouTube. Dia mensurvei kadet itu, tentara-tentara gitu ya di Amerika sana. Itu memang kalau disuruh milih gitu ya, mesti yang dicari yang memang secara personalnya bagus, soft skillnya bagus gitu loh. Sedangkan hard skill itu kalau dia bagus sekalipun, itu adanya tetap harus di bawah soft skillnya. Okay. Karena kalau di middle itu jago doang, secara misalnya pekerjaannya dia adalah technical gitu ya, jago technical doang, dia nggak bisa mimpin orang juga problem lagi. Nah disitulah kadang-kadang memang middle itu apa bahasanya ya, sedikit-sedikit dia berpikir strategis, sedikit-sedikit dia berpikir bawah juga gitu lah, eksekusi juga. Yang atas kan pengennya kan strategik doang. Iya. Bahkan kalau perlu cuma jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, nontonin aja, apa katanya, autopilot gitu kan. Oke, baik, biar manajerku yang bekerja gitu ya. Maunya kan gitu. Mas, tapi ada gak sih kayak rekrutmen, tadi kan biasanya kan orang-orang untuk menjadi manajer dia harus bekerja berapa lama dulu biar kita bisa ngelihat nih soft skill dan hard skillnya seperti apa gitu. Tapi ada gak sih kayak momen aku pengen ngerekrut langsung manajer deh gitu. Nah biasanya tuh apa yang dibutuhkan oleh perusahaan? Idealnya memang middle itu berkarir dari dalam. Kenapa? Karena dia udah tahu banget bisnis proses perusahaan ya. Sehingga ketika dia nanti mimpin perusahaan itu adaptasinya nggak lama. Memang sometimes aku juga pernah melakukan. Di saat sudah tidak ada lagi kandidat yang ideal. Kalau kita bilang pro hire gitu ya. Sudah nggak ada yang ideal, ya sudah mau nggak mau kita coba dari luar. Tujuannya
bukan berarti dia akan merubah perusahaannya, bukan. Iya, yang kita pengen dapat dari per hire ini kan insight dia selama bekerja di perusahaan yang lain gitu ya. Insight dia itu buat bantu nge-adjust kita. Nah, memang isu utamanya ketika dia masuk, dia harus melakukan political tadi, office. Dia harus mencari apa bahasanya ya, banyak massa untuk mendukung dia. Kalau orang lama itu relatif lebih mudah. Misalnya Salsa naik jadi manajer gitu ya di marketing. Mudah karena timnya udah pada kenal. Kecuali memang sakit hati sama Salsa ya. Beda cerita ya kalau gitu Iya, ya. itu juga bisa sih sebenarnya. Tapi mayoritas mereka kan support dirimu karena kamu berkarir sudah lama, kerjanya bagus dan kenal banyak orang, akan disupport. Sehingga pekerjaan tadi tinggal ngelanjutin aja gitu lah anggapnya. Tapi orang baru tiba-tiba mimpin orang yang belum pernah dia kenal. Mesti ada office politik, itu akan terjadi. Ada yang gak suka, siapa sih dia datang-datang tiba-tiba langsung naik. Itu biasanya terjadi. Apalagi perusahaannya udah gede banget ya, karonya ribuan gitu. Dan ya bisnis, mau gak mau memang harus dilakukan. Bisnis is bisnis ya. Bisnis. Gimana perbedaan, kan dirimu kan pernah jadi manajer juga sebelumnya, sebelum menjadi pemimpin? Enggak pernah. Oh enggak pernah? Enggak pernah. Aku tuh kayak penasaran gitu, gimana sih perbedaan antara gaya kepemimpinan top level dan manajer gitu? Top level dan manajer. Ya kalau sederhananya tadi, satu ngelola, satu ngejar visinya lah, ngomong strategik gitu ya. Jadi yang satu ngasih konsep, yang satu buat membreakdown konsep itu untuk dieksekusi. Teman-teman di bawah, di employee-nya, staff-nya ya tukang yang eksekusi aja. Jadi kalau sederhananya begitu. Jadi memang ada problem ketika top level strategik tadi juga ngeksekusi memang. Nah, harusnya kan memang strategik itu ditranslate dulu sama middle management. Middle management ini yang mentranslate. Karena bahasa orang yang di atas kan biasanya kan filosofis tuh. Daki-daki tuh langitan dia ngomongnya. Nah, itu kan harus ditranslate dulu sama middle-nya. Nah, ini yang jadi problem paling banyak. Ketika strategik itu ditranslate, yang translate nggak ngerti strategik gitu. Itu paling banyak terjadi. Akhirnya terjadi apa? Ini meeting nih ya, meeting rame, ngumpul gitu ya, 10 orang, 20 orang. Serius nih bahasanya, bener, bagus banget bahasanya. Ada yang nanya enggak? Gitu ya, tanya direkturnya kan. Enggak ada yang nanya, aman Pak, clear. Habis itu apa? Mereka bikin grup sendiri. Saling nanya antara orang-orang yang kebingungan semua gitu. Perkumpulan orang-orang bingung ya. Jadi aku juga terjadi sih. Nah biasanya gimana caranya dirimu untuk menghadapi itu Mas? Ya mau gak mau kan aku harus apa ya, memperhatikan progres dari misalnya kita ngomong strategik ya. Strategik itu sudah timelinenya udah berjalan apa enggak dan segala macam. Tapi biasanya ini aku sekarang mulai merubah sih. Episode sebelumnya kan udah pernah aku sampaikan juga, dia itu data, informasi, insight, action itu. Nah sekarang aku mulai ngerubah. Jadi aku memaksa ya, banyak orang middle itu terbiasa dengan pendekatan mind map. Habis itu konstruksi narasi itu harus dimunculkan. Presentasi itu aku gak mau cuman angka gitu. Jadi dia harus storytelling dan segala macam. Dari situ aku bisa menilai bahwa dia memahami apa tidak, apa yang kuinginkan gitu loh, atau perusahaan inginkan. Nah dari situ caraku untuk memastikan, oh si A ini nggak ngerti nih, ini harus di coach lagi dia, harus coach. Itu yang harus dilakukan sih sebenarnya. Mas tadi kan dirimu juga sempat mention tuh ada perbedaan antara gaya kepemimpinan top level dan manajerial gitu ya. Karena manajerial juga ditekan oleh atas, ditekan oleh bawah juga gitu. Yeah. Nah sebenarnya mana sih yang lebih penting, kompetensi dia sebagai seorang pemimpin atau menciptakan psychological safety bagi timnya? Kalau dirimu milih manajer. Berarti pertanyaannya. Dua-duanya penting masalahnya. Dua-duanya penting. Tapi kalau seandainya aku ya, kamu nanya, aku pernah jadi manajer nggak? Kebetulan enggak. Aku itu intrapreneur bahasanya. Jadi Intrapreneur itu apa? Intrapreneur, kalau entrepreneur kamu tiba-tiba bikin aja misalnya perusahaan jalan dari nol. Founder banget. Aku tuh tidak. Jadi aku intrapreneur, berkarir dulu di dalam perusahaan. Tiba-tiba nanti aku bikin perusahaan di dalam perusahaan itu. Bukan berarti ini ya, maksud mengembangkan perusahaan itu akhirnya jadi versi orang lain ya entrepreneur. Aslinya aku tidak, intrapreneur. Jadi entrepreneur dari dalam. Berawal dari berkarir. Nah kalau case yang tadi, kalau misalnya dia baru ya menjabat, idealnya adalah mengambil masa dulu. Berarti apa tadi pertanyaan? Soft skillnya ya? Atau perilakunya dia lah anggap itu ya. Jadi mengambil hati dulu sebanyak orang. Karena kalau dia memimpin tidak dipercayain orang lain, ya sebagus apapun programnya, sebagus apapun value dari program dia atau strategiknya dia, orang lain gak akan percaya. Jadi stake pertama adalah ngambil hati yang pertama. Maka ini ya, aku gak bisa bilang mana yang duluan, terlalu ayam nih gak terlalu ayam. Tapi kalau seandainya itu dari awal baru, idealnya adalah mengambil hati dulu timnya.
Apalagi dia dari orang eksternal. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk kita gini ya gitu. Wah bubar itu masih timnya. Dia harus ngambil hati dulu, melakukan pendekatan personal, ngajakin hangout bareng kalau perlu, di coach bareng, duduk bareng, nongkrong, makan siang bareng. Itu bagian dari membangun engagement. Nah setelah itu dia lakukan, baru pelan-pelan dimasukkanlah program-program yang dia pengen kembangkan di perusahaan itu. Sehingga trust itu udah kebentuk. Karena kalau orang udah percaya, mau kemana pun level manager dia merem, pokoknya aku percaya bapak ini pokoknya. Itu paling aman. Tapi kalau misalnya nanti sudah berjalan seiring waktu berjalan, ia nggak bisa lagi melakukan murni pendekatan itu. Dia harus sudah melakukan pendekatan sistem, dia harus melakukan pendekatan role, mencari sebuah pendekatan yang bilang, oh orangku bisa jalan sendiri kok tanpa aku suruh. Itu juga nggak mudah gitu loh, Mas. Nggak mudah mencari orang-orang talent yang sebagus itu. Karena di Indonesia cukup unik sih, yang aku bilang aspek responsibility ya cukup unik. Aku nggak bilang jelek ya jelek sih. Responsibility. Sehingga kadang-kadang kita masih butuh harus mengingatkan, masih kalau bahasa orang lama itu dipecut dulu gitu ya. Harus ditegur, diingatkan, di reminder bolak-balik. Sekali ingatkan butuh berkali-kali dan itu common di kita, Indonesia maksudnya. Common. Ya curhat kan? Sehat-sehat WNI gitu ya. Iyalah. Nah Mas, kalau tadi kan POV top level ya, aku pengen nanya di POV employee gitu. Nah kita kan pasti akan dipimpin dengan entah itu manajer atau mungkin top level dengan gaya pemimpin yang berbeda-beda. Nah ada dia yang kayak friendly banget ke karyawannya, ada dia yang nggak begitu friendly gitu. Nah baiknya tuh kita itu gimana sih cara kita memperlakukan seorang pemimpin as a employee ya? Ya tetap harus follow, nggak ada pilihan. Ya tadi aku bilang kuliah pun kalian bisa salah jurusan, berkarir pun bisa salah perusahaan. Karena mungkin di branding perusahaannya bagus ya, perusahaannya besar, meritokrasi, pemimpinnya ngayomin, dibikin konten habis-habisan tuh, itu kan, tunjukin dia peduli sama orang, giliran masuk kok beda ya gitu kan. Itu kan banyak terjadi yang begituan. Ya aku bilang ya lo kuliah aja bisa salah jurusan apalagi kerja. Lo bisa salah perusahaan. Ya kalau ditanyain lo gak betah, merasa dia tidak bertumbuh dan berkembang lagi di situ ya tinggalkan. Itu pilihan terbaik menurutku. Kalau kita ngomong misalnya bicara pendekatannya asesmen di luar sana gitu ya. Bicara ada yang gayanya gaya eksekusi, ada gayanya relationship, ada yang gayanya influence. Yang tadi misalnya dia pengaruhin orang atau yang strategik gitu ya. 4 ini karakter sebenarnya. Tinggal kamu bisa nggak fun, bisa nggak menyesuaikan dengan karakter itu. Karena kalau orang gaya pemimpinnya karakternya strategik, lo udah pasti dipastikan akan burn out. Karena dia akan mikir terus sesuatu hal yang baru, bertumbuh. Tapi kalau dia memang empowering, kayaknya happy. Diperangkul, ayo diayomin gitu, didorong, situasional gitu. Kadang-kadang didorong, ayo semangat, tapi belum tentu dia jago di strategik. Dan biasanya ini tergantung jenis bisnisnya. Kalau bisnisnya memang harus tight banget, harus strict banget sama rule dan segala macam. Aku jarang menemukan, mungkin aku bisa salah nih case ini. Aku jarang menemukan level leader yang gayanya gaya murni influence atau relationship banget gitu loh. Biasanya mesti ada strategiknya, mesti dia juga orang eksekusi gitu ya. Actionnya juga bagus gitu ya, dia suka eksekusi. Karena industrinya atau bisnisnya memang harus memperhatikan quality yang detail dan segala macam bla bla. Tapi mungkin kalau kreatif beda case. Orang kreatif kalau ditarik gitu, itu akan problem, kreatif hilang. Dia harus dikasih ruang untuk eksplorasi. Nah, itu mesti influence atau relationship. Benar ya? Nah, itu contoh-contohnya ketika ketemu di beda-beda industri. Kalau kamu senangnya adalah ketemu leader yang suka mengayomi gitu ya, ngasih influence di sosial media terkenal dia, ya pasti industrinya kebanyakan kreatif. Kadang kan ada dia seorang pemimpin yang dia tuh kayak terlihat sangat kaku atau dia terlihat kayak yang gak friendly gitu sama karyawannya. Nah gimana sih cara kita ngadepin, kadang kayak mau nyapa juga segan gitu-gitu. Ya aku ya kayaknya ya. Oh iya dirimu seperti itu Mas? Enggak. Ya harus bisa diajak ngobrol. Gak mungkin lah, namanya pemimpin itu apalagi kita ngomong perusahaannya udah bagus ya, udah besar. Gak mungkin lah walaupun dia kelihatan kaku, itu sebenarnya dia lagi nahan beban yang gede banget itu kayaknya. Cerah. Iya, nahan beban yang berat, dia mikirin orang-orang dan segala macam. Pemimpin yang bertanggung jawab, dia gak akan main-main dengan perusahaannya. Itu udah pasti. Dia gak akan membuang-buang waktunya untuk
berleha-leha, bersantai-santai. Sometimes dampak itu yang bikin dia kelihatan kaku, kelihatan emosional gitu ya. Tapi percayalah kalau di case ini, kalau dia benar yang seperti itu, dia sedang memikirkan kalian sangat jauh daripada yang kalian bayangkan. Oke, Aku support. baik. Mas, terakhir deh, ini pertanyaan yang cukup personal. Dirimu kan as a pemimpin berarti udah berapa lama? Ya lebih dari 10 tahun sih. Lebih dari 10 tahun. Gaya kepemimpinanmu yang dulu dengan yang sekarang ada perbedaannya nggak? Enggak ada, secara karakter sama. Tapi ada yang terdorong sedikit. Kalau dulu yang aku bilang aku punya 3 pendekatan itu, persisten, konsisten dan persisten. Sekarang empatinya lebih banyak sedikit, tapi bukan berarti dia menutupin 2 ini ya. Oke. Jadi empati itu mulai muncul lah sedikit. Kadang-kadang oh ya dia memang gak mampu nih. Ya sudah ku ajarin, ku kenalkan, ku arahkan. Sampai aku mikirin yang paling bawah banget gitu loh. Sometimes begitu. Itu bagian dari empati. Karena ujung-ujungnya kalau dulu bodo amat. Apa tuh? NPC gitu ya. Embuh piacarane. Embuh piacarane. Bodo amat. Pokoknya lo harus bisa. Gak ada pilihan. Oh udah semua orang makan nasi sama kok katanya. Oke. Realitanya gak begitu. Nah dari perubahan gaya itu, ada gak sih hal yang dirimu mau katakan untuk dirimu 10 tahun yang lalu? Aduh, Mas Bian 10 tahun yang lalu ya. Aku terlambat belajar manusia. Terlambat belajar manusia. Jadi aku harus mengatakan itu. Kalau misalnya aku bisa flashback ke belakang ya, Mas Bian, tolong kamu belajar ilmu manusia, belajar neuroscience, belajar psikologi dan kawan-kawan. Karena itu sangat menentukan kesuksesanku memimpin di hari ini. Oke, nah itu mungkin bisa jadi tips juga ya buat para pemimpin-pemimpin baru. Ya. Juga ternyata selain kita perlu tahu gaya kepemimpinan, juga harus tahu manusia-manusia di dalamnya itu seperti apa. Betul. Gitu. Mungkin ada tambahan Mas Bian? Ya kita mau gak mau pemimpin harus punya karakter, punya gaya sendiri. Jangan juga tiba-tiba habis ikut workshop nanti rubah gaya gitu ya. Nanti ada orang success story cerita bahwa dia situational leadership, dia nanti empowering leadership, dia sukses habis itu kita ngadop. Tidak, kita harus kerja dengan cara karakter yang kita punya. Karakter yang benar ya. Nah disitulah kekurangan kita harus tutupin dengan punya tim yang bagus dan segala macam. Jadi ya enjoy lah pokoknya. Memang gak ada yang enak jadi pemimpin. Enak itu kelihatan aja buat orang-orang yang gak tahu. Tapi realitanya kita mengganggu beban berat. Apalagi di ekonomi yang hari ini. Oke, ini sesi curhat top level ya kali ini. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan Subscribe. oke, see you. Dah.